Bunda, tolong spill obat-obatan apa sih yang ampuh mengobati asam lambungnya dari obat herbal, obat tradisional, obat-obatan dokter. Menurut aku ya, semua obat-obatan itu, obat-obatan lambung itu hampir sama ya. Dan tergantung kita dan tergantung tingkat keparahan masing-masing. Cocok nggak sih aku sama obat ini? Karena melihat orang lain ya, minum obat ini kok cepat sembuh, kok aku enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang baru bergabung, yang baru datang di channel aku, selamat datang, selamat bergabung ya. Jangan lupa bantu aku subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing lagi dan juga menjawab pertanyaan kalian. Oh iya, kemarin itu ada yang komen ya, Bunda kok videonya itu-itu aja sih, muter situ-situ aja. Teman-teman, jadi aku itu buat video berdasarkan pertanyaan kalian ya, berdasarkan komentar kalian. Kalaupun misalnya nggak aku jawab langsung di kolom komentar ya, dinantikan aja videoku. Dan saran aku, video-video aku tolong ditonton sampai selesai, karena biasanya topik yang udah aku bahas itu ditanyakan lagi. Makanya aku buatin videonya lagi agar jelas. Jadi kalau misalnya diketik itu panjang lebar, nanti nggak ada habisnya. Makanya aku jelasin secara tuntas melalui video ya. Jadi saran aku, tolong tonton video-video aku ya, diperhatikan topiknya ataupun judulnya. Itu semuanya akan aku bahas satu persatu. Dan buat kalian yang udah bertanya, kalau belum aku bahas, mohon ditunggu ya. Nah kemudian kemarin juga ada yang tantang aku lagi nih ya, nantangin aku, Bunda kalau udah sembuh coba deh makan cabai. Aku itu gastritis ya, aku itu pejuang gastritis, saat ini alhamdulillah udah sembuh. Jadi aku nggak berani lagi mau makan cabai, meskipun aku dikasih ya, disogok dengan duit ya ataupun uang, aku nggak bakalan mau karena aku punya trauma tersendiri. Jadi sembuh itu bukan kita bebas dari segalanya ya. Mau makan cabai apa aja boleh, enggak. Jadi aku itu punya trauma tersendiri karena pada saat itu adalah aku gastritis, terjadi peradangan di dinding lambung aku. Dan aku memutuskan ya sama diri aku, meskipun aku udah sembuh, aku akan stop. Aku akan berhenti makan cabai, kemudian soda, kafein. Jadi itu aku stop banget ya, sampai dengan saat ini aku nggak makan lagi. Kemudian nangka, durian itu aku nggak berani lagi makan itu. Cukup ya, aku ngalamin sensasi-sensasi itu hampir 3 tahun, karena yang ngalamin sensasi itu aku, bukan kalian ya yang sering komen-komenin aku. Aku bersyukur sih ya banyak yang komen, apapun itu aku ambil positifnya ya. Dan buat kalian yang gak suka dengan video-video aku, ya gak apa-apa, karena aku sharing itu hanya orang-orang yang membutuhkan. Semoga tips-tips yang aku share bermanfaat ya untuk orang banyak, karena aku tahu pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis di Indonesia itu banyak ya. Bukan saja 1-2 orang, bukan saja di Indonesia, tapi bahkan di beberapa negara juga sering ngechat aku ya, karena mengalami sensasi yang sama seperti aku. Oke, lanjut ya. Di video kali ini aku bakal bahas, Bunda, obat-obatan apa aja sih yang Bunda konsumsi, dan obat herbal apa aja yang pada saat itu Bunda konsumsi. Karena jujur ya, banyak banget yang menyarankan dan juga menanyakan aku, Bunda udah pernah konsumsi ini belum? Tolong dong review obat ini, tolong dong review herbal ini. Aku tuh nggak bakal nge-review kalau misalnya nggak cocok sama aku ya. Jadi obat-obatan lambung, baik itu obat-obat dokter ya, obat tradisional, obat herbal, itu semuanya cocok-cocokan ya. Meskipun misalnya udah banyak nih testimoninya, udah banyak nih yang sembuh nih konsumsi ini, tapi belum tentu cocok sama kalian ya. Aku ya dulu itu banyak banget obat-obatan yang aku konsumsi. Kalau misalnya teman aku ngerekomendasiin ini, aku beli lagi. Kalau teman aku ngerekomendasiin obat tradisional ini, aku buat lagi. Siapa sih yang gak mau sembuh? Karena sensasi asam lambung itu banyak banget, 1001 sensasi. Sehingga pada saat itu ada yang komen juga di video aku, Bunda sebenarnya yang mana sih obatnya, kok banyak amat ya. Jadi semua obat-obatan, semua ramuan-ramuan yang aku share itu udah aku coba dulu, kalau cocok baru aku share. Jadi teman-teman, obat yang aman dan cocok sama aku pada saat itu ya, obat herbal itu adalah madu Zetsma ya.
Ini aku punya madunya, ini aku nggak di endorse ya, ini aku beli sendiri, ini udah stok lama, cuman aku masih simpan. Jadi kalau misalnya ada keluarga, ada saudara yang lagi kambuh, aku kasih minum ini ya. Ini harga satuannya itu adalah 145.000. Aku beli 9 botol ya. Kenapa aku beli 9 botol? Karena aku merasa cocok ya. Tapi tentunya kalau misalnya kita konsumsi madu Zsmax, kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat, pola makannya. Jangan mentang-mentang udah minum madu Zsmax mau makan cabai lagi nih, makan sambal lagi, enggak ya. Aku sudah konsumsi madu Zsmax, tetap endoskopi, tetap USG. Kenapa? Karena pada saat itu ya, setelah aku konsumsi madu Zsmax ya sekitar 5 hari itu enakan perutku ya, gak ada sensasi, ada sensasi pun sedikit-sedikit, cuman lewat aja. Tapi kalau misalnya ya aku stres, aku kecapean, aku telat makan sedikit, itu saat sensasinya kambuh lagi, muncul lagi. Aduh, ini kenapa ya? Padahal aku minum madu Zsmax itu 3 kali sehari ya, 30 menit sebelum makan, 3 kali sehari, di pagi, sore ya, siang, dan juga sore hari menjelang malam. Tapi kok kambuh lagi. Di situ aku mulai penasaran ya. Jadi madu Zsmax ini menurut aku aman ya, karena ini terbuat dari 100% bahan alami, ada madunya ya. Kalian boleh sih baca-baca sendiri, karena aku juga konsumsi ini ya teman-teman ya. Dan untuk madu Zsmax ini sih udah BPOM ya, jadi menurut aku aman dan juga udah banyak testimoninya. Tapi sekali lagi, cocok-cocokan ya, cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Setelah aku rutin konsumsi ini, tapi masih kambuh-kambuhan ya, aku membaik 3 hari, membaik 5 hari, kambuh lagi. Aku order lagi madu Zsmax-nya. Aduh, kenapa ya? Mau sampai kapan coba aku ngorder ini terus-menerus ya? Sementara pada saat itu COVID-19. Kita itu sulit, keuangan sulit ya, namanya banyak banget yang WFH. Pokoknya di situ masa-masa sulit banget. Akhirnya aku memutuskan endoskopi karena aku penasaran kenapa setelah minum ini sembuh ya. Kalau misalnya aku sedikit bandel, bukan bandel sih ya, sedikit kecapean ya, sedikit telat makan, misalnya aku harus makan jam 12, ternyata aku tunda di setengah 2, itu nanti muncul lagi sensasinya. Di situ aku mulai penasaran apa sih yang terjadi sama aku. Ternyata aku setelah endoskopi itu adalah ada radang lambung. Jadi aku tuh nggak boleh telat makan semenit pun, 5 menit, semenit nggak boleh. Jadi adalah ini membantu aku banget pada saat itu, karena aku hampir 9 botol. Pada saat setelah endoskopi pun aku masih minum ini, tapi hanya sekali sehari. Nah kemudian selain madu Zsmax, aku juga pada saat itu minum ya, konsumsi tepung Garut. Tepung Garut aku itu yang kayak gini ya, mereknya udah hilang karena saking lamanya. Ini tinggal sisa-sisa segini, aku nggak beli lagi. Tepung Garut ini aman sama aku karena aku itu gastritis, ada iritasi di lambung aku, ada peradangan di dinding lambung aku teman-teman. Jadi kalau makanan yang masuk ya nggak dikunyah halus, atau misalnya aku makan yang keras-keras, lambung aku tuh kaget ya. Sensasi lagi, sendawa lagi, ngap lagi, perih lagi, panas lagi perutku. Kenapa? Karena ada radang. Makanya aku konsumsi ini 3 kali sehari juga, 30 menit sebelum makan. Aku konsumsi ini 3 kali sehari ya. Kalau misalnya aku mau sarapan pagi setengah 7, berarti aku minum ini adalah jam 6 atau setengah 6. Setengah 6 minum ini, setelah 30 menit aku lanjut madu Zsmax. Setelah madu Zsmax baru aku konsumsi, aku makan nasi ya. Nah bunda, gimana kalau misalnya kita makan obat-obatan dokter atau kita konsumsi obat-obatan dokter? Ini wajib. Pertama aku makan ya, pagi hari setelah minum air hangat tentunya makan ini dulu ya. Kemudian setelah itu ya, setelah 30 menit aku minum obat dokter. Jadi madu Zsmax-nya aku sisihkan dulu ya, tapi aku konsumsi biasanya di jam 10 ya. Hanya sekali sehari atau 2 kali sehari. Jadi waktunya itu aku atur sendiri. Bagaimana nih agar nggak bentrok sama obat-obatan dokter, karena obat-obatan dokter itu kan juga 3 kali sehari. Kemudian gimana siang harinya? Aku kan makannya jam 12 atau setengah 1. Jadi aku minum konsumsi tepung Garutnya itu di setengah 12 atau jam 12. Kemudian setelah itu minum obat dokter lagi, baru makan nasi. Di jam 3 aku boleh minum ini lagi. Jadi seperti itu ya, dikondisikan aja, karena madu Zsmax dengan obat dokter itu adalah bisa dikasih jeda 3 jaman.
Tapi pada saat aku rutin banget ya konsumsi obat dokter itu hanya sekali sehari sih, aku minum ini di jam 10-an. Nah kemudian selain Meduzet ini dan tepung Garut, aku juga pada saat itu rutin konsumsi air tajin. Air tajin itu bisa beras organik, bisa beras biasa, beras merah atau beras putih. Caranya gimana? Jadi beras organik itu tidak mengandung pestisida ya, jadi aman untuk lambung dan juga bagus ya untuk menyembuhkan atau menyehatkan lambung. Cara konsumsinya gimana Bun? Kok banyak amat? Jadi kalau misalnya aku lagi sulit tidur, sulit BAB atau sembelit, yang aku konsumsi itu adalah air tajin. Karena itu bisa menenangkan pikiran, bisa mengatasi sembelit. Jadi tepung Garutnya ini nggak aku konsumsi. Seperti itu ya. Jadi pilih aja salah satunya sesuai dengan kondisi yang kita alami. Nah Bunda, boleh nggak sih kita konsumsi jahe yang diparut ataupun kunyit yang diparut? Ya nggak apa-apa, cuman kalau aku lagi konsumsi kayak kunyit ataupun jahe yang direbus ya, yang kita buat sendiri, berarti aku nggak minum Meduzet. Jadi dipilih salah satunya aja. Kalau misalnya lagi bokeh nih akhir bulan ya, atau mungkin belum gajian, nggak kebeli Meduzet, maka aku kalau misalnya pengen minum kunyit, aku buat sendiri. Kunyitnya digeprek ya, kemudian direbus, tambahkan jahe sedikit, baru diambil airnya, aku tambahkan madu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Kemudian obat-obatan dokter apa yang aman untuk pejuang asam lambung ya, atau yang menyembuhkan, itu tergantung dari kondisi kita masing-masing teman-teman ya. Kalau aku pada saat itu ada beberapa obat-obatan yang diresepkan sama dokter, seperti omeprazol ya, lansoprazol ya, itu sama aja, rebamipid, sukralfat, dompridon, itu aku diresepkan sama dokter, dan obat-obatan itu 30 menit ya, ataupun 1 jam sebelum kita makan nasi, kita minum obat dulu ya. Dan setelah endoskopi, pas endoskopi banget ya, hari H endoskopi, setelah keluar hasil aku disarankan untuk tebus obat sendiri karena nggak di cover BPJS ya, namanya itu Fometa dan juga Nexium. Tapi kalau misalnya kalian mau konsumsi itu harus sesuai resep dokter ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pada saat itu aku berjuang 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, dan memang pengobatan asam lambung itu harus tuntas ya. Tuntas itu gimana? Jadi kalau misalnya kita habis endoskopi ataupun USG, biasanya kan kita kontrol ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Nanti dokter akan memeriksa kita dan akan mengikuti perkembangan kita, apakah ada perubahan ataupun mungkin ada obat-obatan yang harus diberikan lagi ya. Karena di situ kita akan dipantau sama dokter sampai kita benar-benar pulih. Kalau misalnya ada keluhan, nanti dokter bakalan memberikan obat-obatan tambahan ya. Jadi kalian setelah endoskopi nggak usah takut, karena semua itu nanti akan ditangani semua oleh dokter ya. Jadi kalau nggak usah takut, semuanya itu akan terarah ya. Semuanya berdasarkan resep. Dari makanan-makanan juga kita harus terapkan 3P-nya, nggak boleh telat makan, nggak boleh stres, nggak boleh begadang, dan tentunya harus olahraga ringan ya. Itu wajib kita terapkan ya. Dan satu lagi, tidak boleh mengangkat yang berat-berat ya, karena urat di perut itu berbahaya. Nggak boleh pejuang asam lambung, GERD ataupun mah nggak boleh mengangkat yang berat-berat, apalagi kalau misalnya ngangkatnya itu sambil jongkok ya. Jadi kalau bisa ngangkat sesuatu itu sambil duduk dulu baru diangkat berdiri gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Jadi untuk obat herbal ataupun obat-obatan dokter itu cocok-cocokan, meskipun kita sembuh dengan minum Meduzet misalnya. Tapi kalau misalnya nggak cocok sama kalian, jadi tergantung kitanya dan juga tergantung dari tingkat ya kesehatan masing-masing, termasuk tingkat keparahannya juga ya. Tapi kalian nggak usah takut ya, semua penyakit itu ada obatnya. Kalian nggak sendirian, aku juga pernah dari posisi itu. Alhamdulillahnya saat ini udah normal lagi, udah bisa aktivitas seperti sedia kala. Aku selalu mendoakan kalian juga lekas pulih, lekas sembuh kembali seperti sedia kala ya. Oke ya teman-teman, segitu dulu video kali ini terkait obat-obatan yang aku konsumsi. Semoga kalian tonton video ini dan bermanfaat, bisa membuat kalian bangkit, semangat, dan pulih kembali seperti sedia kala ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!